Hal yang diam-diam membuat wanita kehilangan rasa. Pernah nggak kita berada di sebuah hubungan yang awalnya terasa hangat, penuh perhatian, dan sangat dekat. Tapi perlahan semuanya berubah. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena pengkhianatan yang jelas terlihat, tapi perlahan dia menjadi berbeda. Pesan yang dulu fast respon sekarang udah mulai slow respon. Perhatian yang dulu terasa hangat sekarang terasa biasa aja. Nada bicaranya berubah dan responnya juga terasa lebih dingin. Dan kita mulai bertanya dalam hati, kenapa dia berubah? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kita melakukan sesuatu yang salah? Yang membuat situasi ini terasa lebih membingungkan adalah satu hal. Semua perubahan itu terjadi secara perlahan. Gak ada satu momen besar yang jelas. Tapi entah kenapa kita bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada perasaan yang perlahan menghilang. Dan mungkin pertanyaan yang paling jujur yang pernah muncul dalam pikiran kita adalah, kenapa seseorang bisa kehilangan rasa tanpa kita sadar kapan itu mulai terjadi? Bayangin, sebuah hubungan yang awalnya terasa sangat menyenangkan. Di awal hubungan, semuanya terasa ringan. Percakapan mengalir dengan mudah. Tawa terasa alami. Perhatian terasa tulus. Kita itu merasa dihargai. Dia juga terlihat bahagia bersama kita. Setiap pesan terasa berarti. Setiap pertemuan terasa spesial. Tapi seiring waktu, hal-hal kecil mulai berubah. Bukan perubahan yang besar, tapi perubahan yang cukup untuk membuat kita mulai merasa aneh. Dia mulai lebih sering sibuk. Percakapan mulai terasa lebih pendek. Energi yang dulu terasa hangat mulai berkurang. Dan yang paling membingungkan adalah kita itu nggak tahu kapan tepatnya semua itu mulai berubah. Yang pertama, perasaan jarang hilang seketika. Salah satu hal penting yang perlu kita pahami adalah perasaan seseorang jarang hilang secara tiba-tiba. Biasanya, perasaan berubah secara perlahan, seperti lampu yang redup sedikit demi sedikit. Awalnya, kita mungkin gak menyadarinya, tapi lama-lama kita bisa melihat perbedaannya. Dan perubahan itu sering dipicu oleh hal-hal kecil yang terus berulang. Hal-hal yang terlihat sepele, tapi jika terjadi terus-menerus, bisa mempengaruhi perasaan seseorang dalam hubungan. Ada seseorang yang sangat tulus dalam hubungannya.
Dia selalu berusaha hadir, selalu mencoba mengerti, tapi tanpa sadar, dia mulai kehilangan satu hal penting. Dia berhenti menjadi dirinya sendiri. Semua energinya hanya fokus pada hubungan. Dia mulai mengabaikan kehidupannya sendiri. Hobi yang dulu dia sukai mulai hilang. Lingkaran pertemanan mulai menjauh. Dan perlahan, hubungan itu menjadi satu-satunya pusat hidupnya. Yang awalnya terlihat seperti bentuk perhatian, lama-lama terasa seperti tekanan. Yang kedua, ketertarikan butuh ruang. Salah satu hal yang sering tidak kita sadari adalah bahwa ketertarikan membutuhkan ruang. Ketika seseorang memiliki kehidupan yang menarik, punya tujuan, punya aktivitas yang membuatnya berkembang, hal itu menciptakan daya tarik. Tapi, ketika seseorang kehilangan arah hidupnya dan hanya berputar di sekitar hubungan, energi itu bisa berubah. Hubungan yang sehat biasanya terbentuk dari dua individu yang sama-sama berkembang, bukan dua orang yang saling bergantung sepenuhnya. Ada juga hal lain yang sering membuat perasaan berubah, yaitu ketika hubungan kehilangan rasa dihargai. Mungkin di awal hubungan, perhatian terasa spesial. Tapi, ketika perhatian mulai dianggap biasa, nilai dari perhatian itu perlahan berkurang. Bukan karena seseorang itu nggak peduli lagi, tapi karena manusia memiliki kecenderungan untuk terbiasa dengan hal yang sama. Jika hubungan berhenti berkembang, perasaan juga bisa ikut stagnan. Ada pasangan yang sebenarnya itu nggak pernah bertengkar besar. Hubungan mereka terlihat baik-baik aja. Tapi ada satu masalah yang perlahan muncul. Komunikasi mereka menjadi semakin dangkal. Percakapan hanya tentang hal-hal biasa. Nggak ada lagi obrolan yang dalam. Nggak ada lagi rasa ingin mengenal satu sama lain lebih jauh. Hubungan tetap berjalan, tapi koneksi emosionalnya perlahan memudar. Dan ketika koneksi emosional mulai hilang, perasaan juga bisa ikut berubah. Yang ketiga, emosi butuh koneksi. Dalam hubungan, emosi gak hanya tumbuh dari kebersamaan. Emosi juga tumbuh dari koneksi yang mendalam. Ketika dua orang berhenti benar-benar mendengarkan satu sama lain, hubungan bisa terasa seperti berjalan di tempat. Dan ketika hubungan terasa stagnan, ketertarikan bisa mulai memudar. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjaga agar hubungan tetap memiliki rasa? Yang pertama, tetap menjadi individu yang berkembang.
Salah satu cara menjaga daya tarik dalam hubungan adalah tetap berkembang sebagai individu. Kita tetap memiliki tujuan, tetap belajar hal baru, tetap membangun kehidupan yang membuat kita bertumbuh. Ketika kita berkembang, hubungan juga memiliki energi yang lebih sehat. Yang kedua, bangun komunikasi yang dalam. Hubungan tidak hanya tentang berbicara. Hubungan juga tentang benar-benar memahami satu sama lain. Luangkan waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam. Entah itu tentang mimpi, tentang ketakutan, atau tentang harapan. Karena koneksi emosional sering tumbuh dari percakapan seperti itu. Yang ketiga, jangan berhenti memberi usaha. Banyak hubungan berubah karena kedua orang berhenti berusaha. Di awal hubungan, kita sering memberikan perhatian lebih. Tapi, seiring waktu usaha itu berkurang, padahal hubungan yang sehat membutuhkan usaha yang terus berjalan. Hal kecil seperti perhatian, waktu, dan kepedulian biasa menjaga rasa tetap hidup. Ada seseorang yang pernah mengalami hubungan yang berubah secara perlahan. Awalnya, dia itu merasa bingung. Dia mencoba mencari jawaban. Tapi setelah merenung cukup lama, dia menyadari satu hal. Hubungan bukan hanya tentang mempertahankan seseorang. Hubungan juga tentang menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan ketika dia mulai fokus memperbaiki dirinya, hidupnya mulai berubah. Jika kita pernah merasakan seseorang perlahan berubah dalam hubungan, mungkin itu bukan selalu tentang siapa yang salah. Kadang hubungan berubah karena dua orang berhenti tumbuh bersama. Perasaan tidak selalu hilang karena satu kesalahan besar. Kadang perasaan memudar karena hal-hal kecil yang terjadi terus-menerus. Dan memahami hal itu bisa membuat kita melihat hubungan dengan lebih bijak. Karena pada akhirnya hubungan yang sehat bukan hanya tentang mempertahankan perasaan, tapi tentang dua orang yang terus belajar untuk memahami, menghargai, dan berkembang bersama. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.